Al-Azizil Ghaffar, Al-Karim Sattar, Mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulub wal i'tibar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal absar. Salawatu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Min sakhatika wan nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Mukhtar an Ibnu Abbas rawahu Tailami aqrabun nas min darjatin nubuwah alul ilmi wal jihad. Wa qala al ulama fi maqalatihi ma yamlikuhu fa huwa min ni'matillah wa ma lam yamliku fa huwa min hikmatillah. Jamaah Masjid Al-Faifi rahimakumullah, kajian subuh berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah di Majelis Taklim, Majelis Ilmu di Masjid Al-Faifi, Masjid Al-Hidayah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa silaturahim kehadiran Bapak Ibu di perumahan Ngasem Baru. Semoga perumahan menjadi perumahan yang berkah, damai, rukun, sejahtera, makmur, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mukmin, muslim, sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah sesuai dengan disampaikan oleh Bapak moderator, Bapak MC, nama saya Mutaifin, aslinipun saking Demak, Jawa Tengah. Hijrah wonten ing daerah Boyolali, tepatipun di daerah Perumahan Gria Salam Sami, di daerah Ngargoyoso, Goa Kajen, Sawit, Boyolali, tepatipun selatan perumahan iki. Meskipun dekat tapi saya belum pernah ke sini karena kesibukannya di daerah Pabelan dan daerah Pucangan. Alhamdulillah pada subuh hari ini saya mengambil tema hidup itu pilihan, hidup itu ketetapan, dan kita punya konsekuensi logis. Kita harus konsekuen, tanggung jawab, dan punya konsekuensi, tahu akibatnya. Konsekuen tanggung jawab dengan perkataan, dengan tindakan, dan dengan keputusan. Konsekuensi niku harus menanggung akibatnya. Itulah hidup. Selama ini sudah 42 tahun. Alhamdulillah saya sudah 42 tahun, kelahiran 80. Sudah seperti jenengan yang sudah usia 40 tahun ke atas, sudah melalang buana. Akhirnya menentukan, menyimpulkan bahwa hidup itu pilihan. Pilih jadi apa? Jadi sipil, jadi tentara, jadi militer, jadi pedagang, itu pilihan. Kita yang mendesain. Mau kuliah, mau tidak, mau mondok, mau tidak, itu pilihan kita masing-masing. Dan kita harus siap resikonya, siap mengeksekusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nggak sesuai dengan pilihan, kita mau kuliah, adalah tidak punya uang untuk kuliah, akhirnya kerja. Kita mau mondok, ternyata nggak ada kesempatan untuk mondok, kuliah di SMK umum, SMA umum, itu juga ketetapan. Selain pilihan, ternyata Allah sudah mendesain ketetapan, qadarullah. Ini perlu kita yakini. Kalau kita sudah yakin dengan pilihan itu, kalau sesuai dengan pilihan, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Ma yamliku fa huwa min nikmatillah. Apa yang kita inginkan dan mendapatkannya itu nikmat dari Allah. Tapi sebaliknya kita ingin dan enggak kesampaian, itu hikmah. Hikmah dari Allah. Ada apa di balik ini? Allah lebih tahu. Allah lebih mengerti keputusan yang paling tepat. Nah, itu pilihan dan ketetapan. Itu selama ini. Selama ini saya renungkan, saya amati, itu hasilnya. Dari pesisir yang tiap hari nelayan bawa kapal
bahwa Petromak di tengah malam ternyata saya harus memilih. Kehidupan beliau itu keras dan keras. Malam harus bergadang karena di tengah laut. Saya harus punya pilihan, harus bangkit dari nelayan. Saya harus mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan perintah Nabi, meniru jejak Nabi. Dan alhamdulillah dari berbagai perantauan, berbagai kegiatan pengembaraan ilmu mengantarkan saya menjadi seorang pendai. Saya aslinya pendai, Pak. Setelah lulus dari Mata Bakar di Pabelan, saya mengabdikan diri ke Aceh untuk dakwah di Aceh. Qadarullah, pihak yayasan tidak boleh karena Pak masih gempa. Dipindah ke daerah Banyuwangi paling ujung. 4 tahun saya di perkampungan Banyuwangi paling ujung untuk mendakwakan Islam di perkampungan, di desa ke desa. Itu menikmati dai. Qadarullah mendapat kesempatan untuk S2 di Surabaya, dijalani. Setelah menjalani S2 tetap jadi dai di kampung-kampung, ditugaskan di daerah Tapal Kuda. Tapal Kuda itu wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Keliling hampir tiap minggu ke 4 kota besar di situ, Jawa Timur. Padahal saya asli Demak, merantau ke Solo untuk kuliah. Ternyata digiring ke Jawa Timur paling ujung. Setelah berdakwah 4 tahun, Qadarullah dikasih kesempatan untuk studi di Bogor, Jawa Barat, yang belum pernah saya sentuh sama sekali, wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah di Jawa Barat 3 tahun dan ditugaskan menjadi dai kaderisasi PKU, kaderisasi umat, yang bertugas sebagai penanggulangan kristenisasi dan liberalisasi di daerah Depok, Bogor, Cimahi, Bandung, dan Jakarta. Kantornya di Keramat Raya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dari Demak, Nahdliyin, kuliah di UMS Muhammadiyah, dakwah di PDM Muhammadiyah Banyuwangi, dipindah ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Persis Bandung, kembali lagi ke UMS Muhammadiyah. Itulah hidup dan pilihan dan ketetapan Allah. Kita nggak bisa memastikan kita harus di sini, tidak bisa. Tapi kita bisa memilih. Jadi apa? Kita bisa memilih, mendesain dari awal. Tapi Allah yang menentukan. Termasuk surga neraka. Kita ingin menjadi orang yang soleh, biar masuk surga. Sejak awal di TPA, di ma'had, di pesantren, di Ma'had Ali, di masjid. Hampir semua orang meyakini dia orang soleh, ahli ibadah. Dan amalannya tiap pagi, siang, malam, subuh selalu berjamaah, selalu qiraah, selalu tilawah. Nah, itu pilihan. Tetapi jika Allah berketetapan menghendaki dia ahli neraka, delalah, Pak. Delalah. Akhir hayatnya dia melakukan kabair, dosa besar. Entah mencuri, entah korupsi, entah khomer, entah judi, entah zina, entah riba, atau lain-lain. Itu delalah. Kecil, muda, tua renta, manula, semuanya amal soleh. Delalah dari detik meninggal, 1 hari sebelum meninggal, dia melakukan penyimpangan besar atau al-kabair, dosa besar, dan dia tahu sebagai ahli neraka. Sebaliknya, sejak kecil nggak pernah mengenyam pendidikan agama, hidup di lingkungan terminalan, hidup sebagai asongan, sebagai maklar, nggak ada jiwa-jiwa suci, nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah. Tiap hari ya khomer, maisir, judi, dan lain-lain. Sampai tua dia insaf. Kehujanan, dia mampir ke masjid, melihat tulisan Allah, dia menangis merintih, mengambil air wudhu, sholat, taubat, dan dia taubatan nasuha, istighfar. Setelah itu meninggal. Padahal masa kecil sampai dewasa selalu berkegiatan aktivitas kabair.
Nah ini yang unik. Ini yang unik. Masa kecil, masa dewasa, masa tua selalu premanisme, penyimpangan, adalah akhirnya dia insaf. Dan inilah surga. Jadi hidup itu unik. Kita berbuat baik terus, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah neraka, ya neraka. Kita berbuat maksiat terus, ditakdirkan Allah surga, ya surga. Nah itu dasar hadisnya. Dan jelas, dasarnya jelas dari Rasulullah SAW bahwa banyak sekali orang ditakdirkan neraka. Meskipun aktivitas amalian sehari-hari dipenuhi dengan kebaikan. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah ketika di rahim neraka. Lah kalau sudah begini kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak tahu. Akhir kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya kita dikasih tuntunan oleh Rasulullah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Itu doa paling tepat, paling bagus. Kita hanya bisa memohon supaya diberi hidayah sebagaimana manhaj al-hidayah. Diberi hidayah supaya bisa istiqomah. Awalnya bagus, di akhir dengan bagus. Dan itu tren umum. Itu tren umum. Yang tadi saya sampaikan di awal itu 1001. 1001 tidak boleh ditiru. Nakal, besok tua insaf. Ya kalau masih hidup, kalau sudah meninggal di awal. Soleh, terus sul khatimah. Itu 1001, Pak. Tapi ada, karena Rasulullah sudah menetapkan dalam hadis yang panjang itu dari Abdullah bin Mas'ud tentang takdir sudah diceritakan di ketika jadi nutfah, jadi mudghah, jadi janin, dan ditentukan nasib kita, baik buruk, rezeki, profesi, sengsara dan bahagia, dan sul khatimah atau husnul khatimah. Niku hidup itu pilihan. Monggo kita pilih. Sejak awal kita ikhtiari, kita memilih hidup di lingkungan yang baik. Karena biaya itu berpengaruh. Orang berkumpul dengan petani akan tahu banyak tentang pertanian. Hidup dengan nelayan tahu banyak tentang pertanian. Hidup dengan santri tahu banyak dengan konsep keilmuan. Alhamdulillah jamaah Manhaj al-Hidayah jamaah subuhnya bagus. Ada kajian subuhnya berjamaah juga bagus. Itu bagian dari perilaku Nabi dan dekat dengan metode nubuah. Bagaimana saya sampaikan di awal, aqrabun nas min darjatin nubuah alul ilmi wal jihad. Sedekat-dekat orang yang paling mendekati konsep kenabian yaitu orang yang suka mencari ilmu, suka mengkaji, dan sungguh-sungguh dalam segalanya, mencari ilmu, beribadah, berjamaah. Ini berat. Jam 3 bangun, jam 4 bangun, sholat subuh, itu berat. Dan itu pilihan. Dan jenengan kita semuanya memilih untuk mencari surga, mencari ibadah, mencari ilmu, mencari barokah. Kita juga bisa memilih ngapain ikut subuh berjamaah. Di rumah jam 3 jam 4 itu enaknya tidur, nunggu janam baru bangun. Habis bangun mandi kerja. Itu pilihan. Monggo, pilih yang mana? Pilih jadi orang khairul bariyah atau syarul bariyah, orang yang baik atau orang yang jelek. Itu pilihan. Dan pasti ada. Saya juga punya tetangga, sudah yakin dari awal calon ahli neraka. Enggak pernah sholat, judi iya, zina iya, khomer iya. Sampai sekarang tidak pernah menyentuh masjid. Dan ketika masuk masjid, adalah dia sakit. Sampai sekarang nggak mau ke masjid, trauma. Saya sekali ke masjid sakit atau gempa. Ketika ada gempa Jogja itu, dia transit ke masjid ada gempa. Dan dia sudah bilang calon ahli neraka. Ada. Memang dia nggak pernah sama sekali menyentuh masjid. Nah itu pilihan, monggo. Pilihan neraka atau di surga, itu pilihan. Jadi khairun nas atau syarrun nas, monggo. Manusia baik atau manusia jahat, itu pilihan.
dan pasti ada orang-orangnya. Kira-kira yang sholat sama yang gak sholat banyak mana, Pak? Yang syukur sama gak syukur banyak mana? Yang dolim sama gak dolim banyak mana? Ahli neraka sama ahli surga banyak mana? Banyak yang menyimpang. Wa qalilum ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur, berarti banyak yang kufur. Wa katsirum ma yu'adzibun. Banyak manusia yang disiksa daripada di surga. Wa aktsaru syai'in jadala. Manusia banyak konflik. Senang debat, senang membantah, senang rusuh. Nah, itu rahasia dari Allah yang Allah sudah sampaikan ke kita. Kamu dibocorkan bahwa manusia itu aktsaru syai'in jadala, suka membantah, suka mendebat. Doluman jahula, dolim dan bodoh. Dikasih surga minta neraka, suruh jamaah mulai tidur, suruh kuliah minta jadi preman, suruh mondok nggak mau mondok, suruh ngaji nggak mau ngaji. Itu pilihan. Suruh puasa nggak kuat. Ada banyak. Wah, masih muda, gagah, seger, nggak puasa banyak. Dan sedikit yang puasa. Karena banyak manusia bisa di neraka. Wa katsirum ma yu'adzibun. Banyak yang di neraka daripada di surga. Orang muslim sama non muslim banyak mana? Di dunia banyak non muslim. Kalau ada jumlah populasi di dunia 10 miliar itu orang muslim hanya 2 miliar. Yang 8 miliar non muslim. Kalau keyakinan kita bahwa non muslim pasti neraka, muslim pasti surga. Asal ada benih-benih tauhid dalam hati. Yang kedua, apa yang kita dapatkan itu nikmat dari Allah, dan apa yang kita dapatkan itu hikmah dari Allah. Kita bisa mondok, bisa mengaji, bisa sholat, itu nikmat dari Allah. Bisa bangun subuh, wajah cerah, bisa beribadah, bisa istighfar, bisa muhasabah, itu nikmat. Ada orang meninggal kita terenyuh, kita mengambil itibar, astagfirullahaladzim, baru 36 meninggal. Dan qadarullah 2-3 hari ini teman saya dosen di UMS meninggal di usia 36. Dosen baru masih muda, anak 2, usia 2 tahun sama 4 tahun meninggal. Dan banyak kaget, shock. Sementara para profesor, para dokter sudah sepuh-sepuh masih hidup. Nah, ini itibar, pelajaran. Ini nggak bisa pilihan, ini ketetapan. Allah mentakdirkan bahwa di usia 36 meninggal. Yang bulan Januari ini teman seangkatan saya usia 42 tahun meninggal. Rambutnya masih hitam, masih perkasa, masih kuat, meninggal. Sementara saya yang sudah memutih rambutnya masih hidup. Ini itibar, ini ketetapan, dan ini harus kita jadikan landasan bahwa hidup itu pilihan dan Allah yang menetapkan. Jika sudah menetapkan A, ada hikmah di balik itu. Kita ditakdirkan kaya, itu nikmat dari Allah. Ditakdirkan miskin, itu hikmah dari Allah. Dan ini pasti ada. Kaya miskin itu pasti ada. Laki perempuan juga ada hikmahnya. Mengapa saya perempuan? Mengapa saya laki-laki? Semuanya ada hikmahnya. Yang punya anak, gak punya anak, itu juga hikmah. Kita memilih untuk menikah. Dengan menikah supaya punya dzurriyyah, keturunan, untuk estafet kehidupan, untuk generasi kehidupan, untuk amal jariah nanti bisa mendoakan orang tuanya. Itu pilihan. Tetapi Allah mentakdirkan si A dapat, si B enggak dapat. Si A banyak anaknya, si B sedikit. Itu takdir qadarullah. Yang sebelumnya kita memilih untuk memilih itu. Dan alhamdulillah saya diamani oleh Allah dalam usia muda, relatif muda, sudah ditakdirkan oleh Allah anak 7 sampai lupa. Putra 7 kecil-kecil, Pak. Yang paling kecil usia 4 bulan. Yang paling besar baru SMP kelas 3. Di pondok pesantren Ar-Rasyid Gumpang, Tahfidzul Quran.
3 MTS, yang kedua di Al-Mu'min Nguruki 2 MTS, yang ketiga kelas 6 MI, yang keempat kelas 4 MI, yang kelima kelas 1 MI Muhammadiyah, yang keenam masih 3 tahun, yang ketujuh 4 bulan. Itu nikmat dari Allah, sekaligus hikmah dari Allah. Ada apa di balik ini? Apa saya mampu? Apa saya kuat? Apa saya penyabar? Dan biasanya anak banyak itu nggak penyabar, Pak. Harus ekstra keras, harus fisik dan militer, karena harus mendisiplinkan banyak anak. Yang nggak punya anak juga hikmah dari Allah dan nikmat dari Allah. Nikmatnya apa? Bisa longgar, bisa istirahat, bisa merenung. Mengapa saya 15 tahun nggak punya anak, 20 tahun nggak punya anak? Itu nikmat dari Allah. Oh, berarti biar saya fresh, nggak capek, nggak lelah, nggak ngoyo dalam bekerja. Nah, itu kalau bisa berpikir. Apakah saya jelek? Tidak. Apa saya ada masalah? Tidak. Apa saya punya dosa? Tidak. Karena banyak ulama juga nggak punya anak. Bahkan istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, nggak punya anak. Maryam itu pun karena takdir. Dia memilih nggak menikah, dan qadarullah punya anak tidak dari perkawinan, tapi dari Ruhul Kudus. Imam Nawawi juga nggak punya anak. Jadi yang nggak punya anak itu nikmat dan hikmah dari Allah. Yang punya anak juga ada hikmahnya dan nikmat dari Allah. Lah, ini pilihan, monggo. Kerja dimanapun, hidup dimanapun, itu juga pilihan. Pengennya idealis kerja di Jakarta, tempatnya uang. Di Surabaya kota terbesar, tapi qadarullah Allah membelokkan ke Solo. Nah, itu Pak, bisa renungkan itu betul-betul hikmah dari Allah. Sudah mapan di Banyuwangi, sudah pekerjaan di berbagai instansi, di Muhammadiyah, di SD, di SMP, di MI. 4 sumber datang semuanya. Ternyata Allah mentakdirkan harus hijrah ke Bogor dan menghilangkan pekerjaan yang sudah mapan ini. Dari awal merantau sebatang kara, gak punya apa-apa. Itu juga pilihan. Tapi yakin Allah pasti akan memberi solusi. Intinya kalau orang yakin sama Allah, selalu positive thinking, yakin dengan qadarullah. Nah, setelah kita memilih, kita harus tahu konsekuensi, tahu akibatnya. Akibatnya apa? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kita nggak mau bangun untuk subuh, tahu konsekuensinya, ya sudah neraka. Tapi kalau kita memilih subuh berjamaah, insya Allah dapat keberkahan. Paling enggak berkah hidupnya. 3, auranya cerah. Yang keempat, banyak pahala. Calon masuk surga, calon penghalang dari neraka. Dan dapat pahala sebagaimana pahala sholat semalam suntuk. Yang paling saya senangi itu keberkahannya. Berkah itu yang berat. Karena Rasulullah sudah memberi bisikan, bagiru faidan aja fil bakur. Pagi-pagilah karena keberkahan itu ada di pagi-pagi. Keberkahan di pagi-pagi. Saya sampai merenung dalam kehidupan ini. Ibu saya anaknya 10, Pak. 10 dan 10-nya hidup semuanya. Dan bisa makan semuanya dan bisa sekolah semuanya. Padahal ibu saya itu kerjaan di pasar. Di pasar ikan yang tiap subuh berangkat pulang zuhur. Nah, itu bisa menghidupi 10 orang. Berarti apa? Kerjaan pagi itu betul-betul berkah dan barokah. Makanya siapa yang segera pagi-pagi kerja, zikir, subuhan, insya Allah dapat keberkahan dari Allah SWT. Nah, monggo, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, level wilayah, level ormas, level pemerintahan, level bernegara, monggo memilih. Itu pilihan. Dalam pemerintahan saya milih nomor 1, milih nomor 2, itu pilihan, Pak. Dan pasti ada tanggung jawabnya. Besok dihisab, mengapa kamu milih 02? Mengapa engkau milih 01? Pasti tanyai. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika disuruh memilih siapa calon pengganti khalifah setelah Umar.
Umar ini Abu Bakar meninggal. Kira-kira siapa yang jadi pemimpin setelah Abu Bakar? Umar nggak mau. Saya nggak mau memilih, karena kalau saya memilih nanti dihisab oleh Allah. Mengapa kamu milih Abu Bakar, milih Ali? Mengapa kamu milih Utsman? Mengapa kamu milih Muawiyah? Semua diminta jawaban, Pak, sekecil apapun. Dan Umar lepas tangan, saya nggak mau memilih karena berat risikonya. Saya memilih pasti diminta jawaban. Mengapa milih Ali? Mengapa milih Utsman? Akhirnya biarlah dimusyawarahkan oleh para sahabat, dan sahabat memilih Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu contoh konkret pilihan apapun akan diminta jawaban, masuk ormas. Saya mengajar Islam di Indonesia, yang di situ mata kuliahnya hampir semuanya berhubungan dengan ormas, LDII, DDII, Persis, Wahdah Islamiyah, Asurkati dan lain-lain. Itu pilihan, dan kita nggak tahu di mana nanti kita akan hidup. Makanya dalam Islam itu pilihan, kita tahu konsekuensinya dan nikmati kehidupan itu. Mau di LDI nggak apa-apa, mau di MTA nggak apa-apa, mau di NU nggak apa-apa, di Muhammadiyah nggak apa-apa, asal menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Manusia yang punya manfaat, punya dampak positif, punya peran, punya kontribusi. Jangan membenci. Wah, saya merah, saya nggak suka hijau. Nah, itu nggak boleh. Saya biru, saya nggak suka putih, nggak boleh. Semuanya bagus semuanya. Dan saya sudah mencobanya di berbagai ormas. Bahkan saya pernah 2 tahun hidup di LDII, di daerah Kadipiro, Budi Utomo, itu markasnya LDII. Saya 2 tahun, Pak, dan tidak ada apa-apa. Yang katanya LDII itu dipel, dibersihkan, non LDII najis, tidak ada. Asal kita 1 orang Muslim, 2 menyembah Allah, 3 Rasulullah sebagai junjungan, dan Al-Quran sebagai pedoman. Insya Allah sah jadi orang Muslim. Dan dimanapun, itu contoh paling ekstrim. Di NU, di Muhammadiyah, di Dewan Dakwah, di Persis, semuanya untuk kebaikan umat. Itu pilihan. Bapak Ibu-ibu, yang terakhir saya ingin memberi hidup itu pilihan dan ketetapan dalam hal kesehatan. Saya langsung cross check karena saya juga mengajar kefarmasian, bagian etika Islam dan filsafat Islam. Saya menyikapi yang masuk usia-usia tua, Bapak Ibu, menyikapi masalah sakit. Sakit itu pilihan dan ketetapan. Orang nggak mau sakit, pengennya sehat. Tetapi Allah kadang mentakdirkan ini sakit, ini sehat. Nah, sakit itu pilihan. Mengapa pilihan? Karena pola hidup kita. Kalau kita ingin sehat, makan yang organik, makan yang herbal, makan yang halal. Tapi kita makan yang junk food, makan yang tidak sehat, makan yang mengandung borak, mengandung formalin, nah itu kita memilih untuk tidak sehat. Kita merokok, memilih tidak sehat. Maaf, bukan berarti saya anti rokok, memang itu fatwa dari dokter dan fatwa MUI bahwa rokok itu rokok itu tidak sehat. Itu sudah jelas. Mengapa orang merokok? Itu pilihan. Saya merokok, no problem. Gak apa-apa. Rokok itu pilihan. Memilih rokok silakan, nggak salah. Dan saya memilih tidak merokok karena Rasulullah tidak merokok. Yang merokok juga punya hujah untuk menenangkan pikiran, mencari inspirasi, itu pilihan, monggo. Tetapi Allah sudah mentakdirkan bahwa jika penyimpangan masuk ke dalam tubuh kita akan sakit. Kalau yang bergizi masuk tubuh kita akan sehat, itu pilihan. Nanti tahu akibatnya, tahu konsekuensinya, pasti. Tidak mungkin tidak. Karena tadi famay amal misqalatin khairan yara. Pasti tahu akibatnya. Saya punya tetangga dekat sekali, perokok berat. Muda, remaja, bocah sampai tua. Akhirnya di usia senja, usia 80 tahun divonis kanker tenggorokan. Baru tahu. Lah kok Mbah loro
tenggorokan Mas di diagnosa dokter gara-gara rokok. Betul-betul bolong Pak, bolong, seminggu kemudian meninggal. Itu akibat konsekuensi logis dari merokok. Monggo yang merokok monggo, itu pilihan monggo. Khairul bariyah, syarrul bariyah. Dan yang jelas tidak ada yang menghalalkan rokok, minimal makruh. Sehat dan sakit itu juga qadarullah. Allah mentakdirkan dia sakit, dia sehat, itu qadarullah dan harus diterima. Sebagaimana ada kisah Su'airah As-Sa'diyah, sahabiah perempuan yang terkenal di kalangan para santri. Dia itu orang perempuan soleha, ahli ibadah, diuji oleh Allah punya penyakit ayan. Jika ayahnya kambuh, kumat, dia mesti kejang-kejang dan kelihatan auratnya. Dia mengadu sama Rasulullah supaya disembuhkan, dan pasti sembuh kalau Allah mendoakan. Akhirnya Rasulullah memberi solusi, kalau kamu sabar surga, kamu nerima surga. Tapi kalau nggak terima, saya doakan sembuh. Pilih mana, sembuh atau surga? Belum tentu. Akhirnya As-Sa'diyah, Su'airah As-Sa'diyah memilih surga, dan dia menerima ketetapan itu. Tapi Su'airah minta doa, silakan ya Rasulullah, saya tetap ayan, tapi saya minta satu, jika saya ayan jangan sampai kelihatan auratku, itu aib bagi saya. Dan setiap ayan Su'airah kejang-kejang dan tutup auratnya, tidak sampai kebuka. Itu pilihan. Su'airah memilih untuk tetap sakit dan surga, atau milih sembuh belum tentu surga. Itu pilihan bijak bagi Su'airah. Itu hidup pilihan. Termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub juga diuji oleh Allah sakit. Beliau memilih sembuh, dan Allah mentakdirkan sembuh. Dan sakit itu berat sekali. Kata Nabi Ayub, wa Ayub idznada rabbahu anna massana durru. Rekoso banget, susah, berat, sakit sekali, merasakan sakit ini. Wa antu arhamur rahimin, engkau maha penyayang. Ya Allah, masa engkau tega tiap hari, tiap detik, tiap menit merasakan sakitnya kulit, tulang, inu-inu. Tapi berdoa supaya disembuhkan, dan Allah mentakdirkan sembuh. Itu dua ketetapan yang berbeda. Yang Nabi Ayub sembuh dan surga. Su'airah enggak sembuh, surga. Jadi ada orang sakit yang sembuh, itu qadarullah, dinikmati. Dan saya sampai sekarang meyakini bahwa orang kalau meninggal itu dikasih sinyal, indikator. Jadi sakit, gara-gara sakit terus meninggal, tidak. Ini sakit, pasti akan meninggal, tidak. Tetapi meninggal itu Allah mengasih rambu-rambu. Kayak kalau lampu merah sebelum hijau ya, kan kuning dulu. Sebelum merah kuning dulu. Itu rambu-rambu. Jika ada orang sakit, itu sinyal. Berarti nggak lama lagi. Allah memberi kesempatan kita untuk istighfar. Itu pilihan. Dan ini hampir semuanya. Hampir semuanya teman-teman saya mau meninggal itu gitu. Dikasih peringatan cuci darah seminggu 2 kali. 2 tahun, 3 tahun terus meninggal. 4 tahun, 5 tahun meninggal. Itu hampir semuanya. Hampir semuanya. Itu keberkahan bagi kita kalau Allah mengingatkan kita, dikasih peringatan, ini dari Allah. Itu jamaah rahimakumullah, dalam hal diri sendiri, keluarga, masyarakat, kesehatan dan lain-lain. Hidup itu pilihan, dan Allah yang menetapkan, dan kita harus tahu konsekuensi logisnya. Termasuk iman dan kafir, Pak. Iman dan kafir itu pilihan. Alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang mukmin. Lahir di Jawa, orang tua muslim, ibu muslim, dan kita muslim. Itu pun kita juga bisa memilih jadi murtad ke kafir. Sebaliknya orang kafir itu juga bisa memilih jadi orang muslim. Tetapi Allah mentakdirkan yang berbeda. Karena hidup itu pilihan dan Allah menentukan, makanya kita harus mencari kesimpulan untuk memutuskan A atau B itu pakai satu rumus, yaitu harus berdoa pada Quran dan Sunnah. Quran dan
Addu 'alaiha binawajid. Gigitlah Quran dan Sunnah itu dengan gigitan yang kuat. Jadi kalau kita memutuskan minum teh atau air putih, kanan madu, kiri racun. Untuk memutuskan A atau B itu harus pakai akal yang jernih, dibalut dengan wahyu. Kalau pakai nafsu, oh enggak, saya pilih ini. Seks itu enak, judi itu enak, apalagi foya-foya itu enak, enggak jumatan itu enak. Sudah, silakan, itu racun semuanya. Kalau kita berpikiran jernih pakai Quran dan Sunnah, oh ini halal, ini perintah, ini sunnah, ini wajib, ini larangan, maka kita akan aman. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.